warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan karunia nikmatnya yang tak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini diiringi dengan nikmat sehat walafiat dan panjang umur, kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada paduka alam, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai pengikut setia Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam jaga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah, kita semua berada di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan akhinal kiram Kiai Trisno Rusdi MPD. Alhamdulillah beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan senantiasa diberikan kekuatan untuk mendakwahkan agama Allah, agama yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatiz, para kiai, wabil khusus baru saja kita dengarkan kiai kita, ustaz kita yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mohon maaf, bukan kurang ta'zim dan bukan kurang hormat, karena ma'araftu ismahu, saya kurang kenal namanya. Jadi mudah-mudahan beliau juga ulama kita selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Tausiah yang sudah disampaikannya kepada kita mudah-mudahan menjadi bekal buat kita untuk mengarungi kehidupan ini, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumul akhir kita juga bisa bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram qori kita yang sudah melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya, terkhusus bagi yang membaca dan umumnya buat kita yang mendengarkannya. Insya Allah ketika satu acara di dalamnya dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, juga di dalamnya dibacakan kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga di dalamnya dibacakan tahlil, tahmid dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya kebaikan amal soleh, senantiasa daerah kita khususnya komplek ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari ujian, dari malapetaka dan lain sebagainya, sehingga komplek ini, daerah kita semuanya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, TNI, Polri yang saya hormati dan saya muliakan pula, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, mudah-mudahan hadir Bapak Lurah. Alhamdulillah Bapak Lurah, mohon maaf dan mohon izin. Mudah-mudahan ulil amri kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ulil amri kita ini amri yang selalu berpegangan kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita selaku rakyatnya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para keluarga, para tetangga, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya. Alhamdulillah berkat wasilah
saya punya keluarga yaitu Kiai Trisno Rusdi, saya bisa hadir di tempat ini. Salam silaturahmi sebelumnya. Nah, sebenarnya saya nggak jauh-jauh banget. Kalau kata orang sono bilang ke orang sini namanya kampung seberang. Orang sini bilang ke sono namanya juga sama, kampung seberang. Jadi nggak jauh-jauh banget sebenarnya sama saya. Lumayan lah, nggak sampai naik Titanic gitu loh. Kalau dulu kesini naik Titanic, tahu Pak Titanic? Nah itu dia gitu loh. Itu kalau udah macet naik Titanic, ya Allah, alhamdulillah udah ada jembatan penghubung ya antara daerah sini dengan daerah belah sana. Alhamdulillah transportasi semakin mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua masih salam silaturahmi. Nggak ngantuk Pak? Ya ngantuk kelihatannya. Saya di sini juga banyak keluarga saya, alhamdulillah sepatan sono, sepatan merah banyak keluarga, alumni, para santri juga alhamdulillah ada yang dari sini. Gitu. Kebenaran, makanya saya kalau ngomong di hadapan para kiai, kalau saya disebut kiai salah, saya mah kiai buat santri-santri saya, gitu. Jadi kalau buat di sini ada kiai kurang pantas saya, gitu. Kurang pantas, mohon maaf nih para kiai, para asatid. Jadi sekali lagi saya kiai itu buat santri-santri saya gitu. Jadi ini mungkin banyak kiai kita, banyak para guru kurang adab, saya di atas gitu. Mohon dikoreksi nantinya kalau ada kesalahan. Para orang tua, para jamaah peringatan Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap memasuki bulan Rabiul Awal tak berhenti sampai dengan 1 bulan full peringatan Maulid dilaksanakan di mana-mana, dari mulai masjid, surau, langgar, musla, pondok pesantren, di lapangan, di majelis taklim, di villa, di mana-mana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya, memangnya kenapa kalau orang ngadain Maulid bukannya Maulid tersebut katanya bid'ah? Yang bid'ah ketok tanya gitu. Sebelum ngaji bid'ah itu kedua ada ahasa, ada say. Dan Rasulullah juga ngadain Maulid. Terbukti Rasulullah setiap hari Senin di hari kelahirannya Rasulullah melaksanakan melaksanakan ibadah puasa. Bukankah itu tanda bahwasanya Rasulullah juga merayakan hari kelahiran? Mengenai caranya seperti apa, yaitu urusan yang berbeda lagi. Ketika memang kita kumpul bareng, di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, di dalamnya dibacakan sirah nabawiyah mengenang kelahiran Nabi besar Muhammad. Adapun tidak ada kanjeng Nabi Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq, dalam hadis qudsi begitu. Andai pun tidak ada Muhammad, maka alam dunia semesta ini tidak akan pernah tercipta. Wajar saja kita rasa syukur dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita bacakan ayat suci Al-Quran. Kalau ada rezeki kita bisa sedekah, berbagi kepada sesama yang membutuhkannya, buat santunan dan lain sebagainya. Wajar saja apapun yang kita berikan dengan niatan kita ibadah kepada Allah, insya Allah ya
yakin seyakin-yakinnya bahwa semua akan dibalas ganjaran yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Bahkan menurut Sultanul Arifin Syekh Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, di mana satu tempat, satu daerah, satu majlis di dalamnya dibacakan Maulid Rasul, membacakan salawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu daerah tersebut rafa'allahu al-qahta, Allah akan mengangkat, menghilangkan daerah tersebut dari bencana, malapetaka, musibah, gempa, tsunami dan lain sebagainya. Amin. Amin ya robbal. Elatnya mana Ustaz? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang gak pernah bersyukur kepada manusia, maka niscaya dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah. Kalau orang tersebut tidak pernah berterima kasih, rasa syukur kepada Allah diancam oleh Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terusin. Ibu-ibu romanya udah pada budal kayaknya ya, kelamaan. Jadi kalau kebagian malam mah begini ya Kiai ya, gitu. Resiko didengerin, resiko ditinggal tidur, gitu namanya. Alhamdulillah hujan Pak, gitu. Ini kabur nggak nih, ada hujan kira-kira? Mudah-mudahan hujan tandanya rahmat, amin. Mudah-mudahan yang meriang kehujanan di malam ini besok baik. Gitu. Ada yang meriang ada? Oh, banyak lah. Insya Allah nggak lama, biar apa-apalah hujan dikit lah ya. Terusin ya, terusin. Hujan tandanya rahmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarungi kehidupan yang begitu kompleks ini, tentunya kita menjalani hidup ini bukan dengan asal-asalan, butuh persiapan, yang mana Allah sudah menjelaskan bahwa tujuan visi misi hidup kita di alam dunia ini tiada lain adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sesulit apapun yang kita alami di alam dunia ini, bermunajatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, kenalilah Allah. Orang yang tidak kembali kepada Allah, namanya orang tersebut sombong, kagak tahu diri. Kanjeng Nabi sudah menyampaikan kepada kita, man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, maka orang tersebut pasti kenal dengan Tuhannya, asalkan jujur kita kenali diri kita. Masalahnya jujurnya. Maka kunci orang tersebut bisa masuk ke dalam surga adalah kejujuran. Kalau kita jujur, siapa kita, siapa yang menciptakan kita, maka insya Allah kita akan mendekatkan yang menciptakan kita, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Kimia Us-Sa'adah, Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya syarat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-ta'arrufu bi nafsi. Kenali diri kita dulu. Kalau kita tak kenal diri kita, maka tak kenallah kita kepada Sang Pencipta kita.
Kalau sudah kita kenal diri kita, maka kenal kita dengan Allah. Kalau sudah kita kenal Allah, maka kenal kita dengan Rasul Allah. Kalau sudah kita kenal dengan Rasul Allah, maka semua syariatnya kita akan kenali. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah. Semua hukum-hukum kita ketahui, jalani sebagai modal kita dalam menjalankan kehidupan ini. Insya Allah hidup kita di dunia barokah alias hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Bagaimana cara kenali diri? Kenali diri kita. Alam tubuh kita ini bukan sebatas ada jantung, ada limpa, kemudian ada paru-paru dan lain sebagainya, saraf besar, saraf kecil, usus besar, usus kecil. Bukan hanya terbatas dengan itu, tetapi di dalam tubuh kita hakikatnya ini diibaratkan semesta alam. Selain Allah memberikan hati, Allah juga memberikan nafsu. Maka hati ini harus di-backing oleh latifah-latifah, kelembutan-kelembutan. Tatkala kelembutan tersebut tidak kita asah, jauhlah kita untuk mengenali diri kita. Bagaimana caranya? Ribet amat kalau kata orang sini tuh lagi. Aksiru min dzikrillah, perbanyaklah zikir ka Gusti Allah. Nanti dengan kalimat zikri yang kita baca tersebut, terutama kalimat tauhid, la ilaha illallah, masuk ke dalam pori-pori darah, masuk ke dalam jantung, kemudian sirkulasi itu kalimat la ilaha illallah di dalam tubuh kita. Mulailah lataif itu muncul. Ketika lataif itu muncul, mulai latifatul qalbinya berdenyut, ada nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditekan qalbinya, Allah. Ketika ditekan ruhnya, Allah. Ketika ditekan sirnya, Allah. Ketika ditekan topinya, Allah. Nasnya Allah, walafiahnya juga Allah. Maka sehari-harinya Allah, 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 Allah. Orang yang seperti inilah yang dijamin oleh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersama-sama dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Hidupnya di alam dunia diberikan ketenangan oleh Allah, dan di akhirat akan dimasukkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Orang kalau udah kenal dirinya mau ngapain kenal orang, seolah-olah begitu. Ribet dalam diri kita ini, ada bagus, ada jelek. Yang bagus terus kita kembangkan kebagusannya, yang jelek dalam tubuh kita terus kita hilangkan. Bahkan kalau bisa kejelekan-kejelekan yang ada dalam tubuh kita, kita kikir sedikit-sedikit. Kolbu ini, ketika kolbu ini gelap, maka cahaya Allah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kolbu kita. Begitupun ketika kita makan, tempat makanan kita tersebut masih kotor, kira-kira seenak apapun makanan tersebut, mau kita makan? Mau kita makan? Bersihkan kolbu kita dulu supaya mantap. Siapa yang menciptakan kita, dari mana asalnya kita, maka orang yang makrifatnya tinggi kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah memusuhi siapapun, karena semua dicipta oleh Allah subhanahu. Dia lebih sibuk mengoreksi dirinya ketimbang daripada mengoreksi diri orang lah. Itulah orang yang makrifatnya tinggi di hadapan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bu,
kita saat sholat berjanji pada saat kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kenapa setelah sholat kita lupa lagi? Padahal apa yang kita lakukan ini semestinya harus berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa ibadah ada dua? Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah, usaha, kerja dan lain sebagainya. Niatkan karena Allah, jadi ibadah mahdhah, dicatat oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh ibadah bukan zikir doang, ibadah bukan sholat doang, ibadah bukan puasa doang, ibadah juga bukan haji doang, umroh doang dan lain sebagainya, sedekah, ibadah sosial doang, tapi ibadah-ibadah yang lainnya pun. Kita ngurusin anak, kita ngurusin istri, kita ngurusin semua tetangga-tetangga kita. Yang jadi RT jadi rukun tangga, ngurusin rukun tangganya. Yang jadi RW, ngurusin ke RW-nya. Yang jadi lurah, ngurusin kelurahannya. Insya Allah negeri kita menjadi negeri yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga itu syaratnya cuma dua. Ada riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Nas al-jannata", dari atau tentang banyaknya orang yang masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Rasul, kata Rasul, yang masuk ke dalam surga itu dua. Pertama, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah. Yang keduanya adalah punya akhlak yang bagus. Ini peringatan Maulid ini menjadi pemicu buat kita supaya kita bisa berakhlak, itba Rasulullah, ngikutin Rasulullah dengan tauladan yang paling bagus, sehingga barulah takwa kita benar-benar takwa imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di malam hari ini mudah-mudahan diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun tandanya hujan, sama-sama kita zikir aja langsung lah gitu ya, karena udah malam juga. Kesian ibu-ibu di belakang, kita langsung zikir aja. Mudah-mudahan barokah zikir, karena dengan zikir itu menjadi alamat bahwa kita cinta kepada Allah. Kalau kita benci terhadap zikir, itu juga menjadi alamat bahwa kita itu benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai para wali. Mudah-mudahan kita bersama mereka nanti di yaumal mahsyar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina